istighfarihi yaghfirul dzunub wa bisyukrihi wa tawakkulihi yahtahu kulla maghlub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha bi qalbin salim. Amma ba'du usini wa iyyakum usi'u wa iyaya bittaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu yang beliau, bapak-bapak dan pun sarapan ya. Ini sarapan. Apa yang jauh langsung sering. Sarapannya Al-Quran. Sarapan Imam Ghazali. Setiap pagi harus kita buka kita hari kita, kemudian kita kasih nutrisi, kasih gizi, vitaminnya Al-Quran, sehingga untuk sehari ini minimal kita hidup dengan semangat Al-Quran. Jadi kita install Al-Quran ini dalam jiwa kita, dimasukkan ke sel-sel, ke hormon tubuh kita, semangat Al-Quran ini, sehingga kita tidak capek Bapak Ibu, tidak capek, tidak kebosan, tidak galau ketika setiap hari nutrisi, gizi, vitamin Al-Quran ini balung sumsum di dalam diri kita. Caranya bagaimana? Ya dibaca dengan takdir, dipahami maknanya, kita tadaburi, direnungkan, kemudian untuk muhasabah, mujadalah, debat dengan diri kita sendiri. Kemudian kita aplikasikan, dipraktekkan untuk memotret, difoto, memotret kehidupan sehari-hari kita di masyarakat. Dipotret dengan Al-Quran. Karena kalau tidak begitu, nanti kita akan terseret oleh 212. Ini loh, 2, 1, 2 Al-Baqarah ayat 212. Zuyyina lilladzina kafaru al-hayatud dunya wa yaskhuruna minal ladzina amanu wal ladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Zuyina dipaesi, dihiasi agar tampak indah, biar tampak menawan, mempesona. Illadzina kafaru tumrape wong kafir. Apa yang dihiasi, dibikin tampak indah, dipoles. Al-hayat dunia, kehidupan dunia. Waya sekolah dewane ngece, merendahkan, ngenyek, menghina. Minal ladzina amanu sangka wong mukmin. Wal ladzina taqaw, padahal wong sing takwa kuwi fauqahu derajatnya, kedudukannya, posisinya adalah di atas orang-orang kafir.
yaumal qiyamah ana ing dina kiamat. Wallahu ta'ala Allah yarzuqu kerjekani menurunkan rezekinya man marang sapa wae ya sya'u sing dikersake dening Allah biwe kita tanpa hitungan tanpa hilangan. Yukbirullah ta'ala annahu zayyana al-hayata dunya wa hassanaha fi a'yunil kafirina lilladzina radu biha. Allah menginformasikan kepada kita bahwasanya orang-orang kafir itu dibikin terpesona karena dia melihat dunia ini tampak indah, hijau royo-royo, khulwatun khadiratun. Dunia itu khulwat manis, khadirat indah. Indah di sawang, manis di icipi, dirasani. Jadi orang-orang kafir memandang dunia itu masya Allah segala-galanya, sehingga dia rodu biha, dia merasa ridho, merasa nyaman di dalam dunia ini, sehingga wajah makulma mereka menumpuk-numpuk bondo. Wal mana'u infaqoha ogah konbu infak lima ing dalam barang amarallahu yang diberitakan oleh Allah. Wasakiru minal ladina amanu karo wong mukmin ngece ngiyen-ngiyen dihina direndahkan. Alladzina a'radu 'anil hayatid dunya wa zukhruha. Orang-orang mukmin semua grip tidak kepentut dengan kehidupan dunia. Orang-orang mukmin yang sudah mati rasa dengan pesona dunia. Berikut mati rasa dengan pesona dunia. Orang kafir tidak ada itu. Karena dia sudah mati rasa dengan dunia, bukan benci dunia, orang kafir ini kalau dunia kok benci. Dia adalah mengumpulkan dunia sebanyak-banyaknya orang mukmin. Tetapi untuk apa? Wa anfaqu mimma razaqahumullahu ridwan rabbih. Tetapi semua harta yang dimiliki itu dinafkahkan, disalurkan untuk mengejar ridho Allah. Fawazu mongko bejo kemayangan bil maqami kelawan kedudukan al awwali yaumil qiyamah, pada kedudukan yang tertinggi pada hari kiamat. Bahkan bidzalika faqal ladzina kafaru yaumil qiyamah, maka orang mukmin kedudukannya jauh lebih tinggi, tidak terhingga di atas orang-orang kafir pada hari kiamat. Wa yu'tillahu man yuridu min khalqihi a'ta'an jazilan. Lalu Allah akan memberikan kepada siapa saja yang dikehendaki dari makhluk-makhluknya a'ta'an pemberian jazuli. Jazuli itu jazilan itu bodoh. Tidak lang. Bahasa Arab yang berarti bahasa Arab mudah-mudahan jasuli, jajuli, jayuli, yayuli itu tidak ada orang mudeng bahasa Arab, kata orang itu sekarang Pak Jayuli, jazilan, jazilan itu berlimpah-limpah, bila aslet tanpa batas, wala tak gading tanpa hitungan di dunia ini. Li'anna rizqa karena tak temne rezeki mono la yuqaddiru ala hisabil
ada urusan dengan keimanan seseorang. Wal kufri atau bal yajzi tabaan li masyiatillahi. Rizki itu suka-suka Allah untuk memberikan kepada siapa? Bi masyiatillah. Satu kata insyaallah masyiatillah. Pamitan nasi mongko seperakan sowan sok mayuda ulau rizqo istidrajan. Ada sebagian manusia sing dilulu dening Allah. Istidraj rizkinya luar biasa, tidak teringat. Wa minhum may yaqtaru alaihi istikbar, tetapi juga ada yang disempitkan. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi ini mari kita install di dalam jiwa kita ayat ini, bahwasanya ciri-ciri orang kafir, orang kafir yang belerang, silau sulap melihat dunia, sehingga seluruh kehidupannya, seluruh kegiatannya, akal pikirannya, perasaannya, keinginannya hanya untuk mengejar dunia. Ciri-ciri orang kafir. Maka ketika kita bicara seperti ini, kita tidak boleh ingat orang lain, harus ingat kepada diri sendiri. Aku termasuk yang kuyok orang. Masuk betul? Betul bakal menang awal ini pada orang kafir masalah orang menang jelas ke Portalan kalau kafir ini itulah orang kafir. Bedanya mau kafir kalau ada mau kafir kok membenci mau mukmin, ya wis kudu menuruti. Ampun seret dibenci kalau wong kafir, ampun seret diperangi wong kafir. Nek orang kafir ya orang. Padahal rezeki itu bagi Allah. Tadi silakan Allah memberi rezeki kepada siapa saja. Tidak ada urusan ke wong mukmin atau wong kafir. Suka-suka Allah. Karena rezeki bukan tanda kemuliaan, rezeki adalah tanda ujian. Akan tetapi yakinlah, percayalah bahwa kedudukan orang yang bertakwa tidak hanya mukmin, tidak hanya muslim, mukmin, muslim plus takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Tidak cukup hanya iman, harus imannya dijadikan modal untuk mengejar kedudukan yang tertinggi, yaitu takwa. Ketika kita berhasil, minal ladzina amanu wal ladzina taqaw, iman dan takwanya terus meningkat, kedudukannya fawqahum yaumal qiyamah, akan kedudukannya akan lebih tinggi pada hari kiamat. Masalahnya, dah kiamat itu kapan? Ya suka-suka Allah. Aku urus yang duduk urusane ngeluh jeneng. Aku urus yang duduk urusane dites. Jangan memikirkan yang bukan urusan kita. Urusan kita memikirkan nasib kita sendiri. Orang-orang mukmin kedudukannya lebih tinggi nanti di hari kiamat, di alam akhirat. Di dunia, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Allah memberi rezeki kepada siapapun yang dikehendaki tanpa hitungan. Maka jangan silo ketika kita melihat orang sing sugih blegedu dulu. Jangan menghina orang yang harta bendanya serba pas-pasan, pas butuh
ada dan cukup. Orang berada butuh 1 juta, butuh 1.000 ya stres. Pas ada, pas butuh, pas cukup, ada dan cukup. Karena penyakit kubur dunia itu penyakit yang sangat-sangat mengerikan, tetapi tidak disadari oleh kebanyakan manusia. Kalau orang sudah terjerumus kepada kubur dunia, Masya Allah, orang peduli itu orang yang imannya ditingkatkan terus, tapi kalau tidak hati-hati, virus kubur dunia selalu melekat. Semua kegiatannya hanya untuk modal, untuk mencari, mengejar dunia itu. Kan sudah disampaikan berkali-kali. Sholat duha bin apa jadi ini? Sholat duha bin apa? Lancar ini. Nah gitu. Sholat tujuannya dunia, apalagi dodol. Sholat bayar. Memang Rasulullah menjadikan mana kosomin malin bin sodakotin balas dan bodoh itu orang bakal sudah yang itu sodakohnya bakal tambah. Luruskan untuk memahami hadis ini. Jadi sodakoh itu bodohnya Arab. Aku tak sodakoh ben tambah. Nah, terjebak setan. Niat sedekah dunyane bandane betapa bareng sedekah orang. Wah kok aku. Kan nang iki to dari sedekah itu. Balasan yang akan diterima oleh kita yaumal qiyamah dina kiamat. Neng nek diceritani dina kiamat yo genah kok. Wah, genah ora. Yang penting ya saiki. Somben pikir somben. Iku nek urusan dunia, urusan akhirat harus dipikir sekarang. Kenapa? Karena kalau kita sudah meninggal dunia, Masya Allah, Tuhan maksudnya diulangi lagi ya, kita lebih mantap. Ini adalah perjalanan hidup Bapak Ibu. Perjalanan hidup manusia, terminal akhirnya nanti. Nah, Jawa ini berko alam roh, terus kekeringan kalau ini Lali kabeh. di alam roh itu namanya rahim. Rahim itu sifat Allah yang digunakan Allah untuk memberi nama anatomi tubuh ibu-ibu, menyimpan janin yang akan jadi manusia, itu rahim. Oleh karena itu ada silaturahmi, ada silaturahim. Sing bener sing di silaturahmi apa silaturahim? Somben sing terukur darah. Alam roh, kemudian alam kandungannya oleh Allah dinamakan rahim. Surat An-Nisa ayat pertama itu. Kemudian kita sekarang ada di dunia ini. Mau berapa lama di sini? 1 tahun mau? Kurang betul? Bingung kabeh 1 tahun. Sing ngopeni bingung, sing ngopeni yo ramu sing ngomong. Kemudian nanti mau tidak mau akan tidak di alam barzah, di alam kubur. Di alam barzah ini sejak zaman Nabi Adam yang sama itu sampai hari ini arwah manusia masih ditahan di alam barzah ini. Sudah berapa ribu tahun Nabi Adam di sana? Rasulullah. Dan nanti kita menyusul. Tapi ini nanti ada batas waktunya. Sampai kapan? Hanya mentari sampai datangnya hari kiamat dari kehancuran. Kalau sudah hari kiamat, alam kuburnya sudah selesai.
mati semuanya, kiamat tiupan pertama, yang mati hidup semuanya, tiupan trompet kedua. Kemudian pindah pada hari kebangkitan, hari ba'ats. Masing-masing periode ini lama Bapak. Yang paling cendek adalah dunia, yang paling pendek. Di padang mahsyar, hari kebangkitan menuju padang mahsyar. Padang mahsyar itu sehari sama dengan 1000 tahun. Menurut ayat 22, surat 22 ayat 47. Surat Al-Hajj ayat 47, sehari padang mahsyar sama dengan 1000 tahun. Menurut surat Al-Ma'arij surat nomor 70 ayat 4, sehari di sini sama dengan 50.000 tahun sedino. Untuk apa? Untuk mengaudit amal kita ketika di dunia ini, mempertanggungjawabkan sidang mahkamah pada mahsyar. Seluruh amal perbuatan kita sejak kita dewasa sampai sakaratul maut akan diteliti satu persatu. Bahkan sebuah peneliti yang dimiliki manusia itu nanti diurus ini seling untuk kongdi duitnya kongdi ngomong peneliti. Gak ada peneliti kan? Dia itu bukan berkaitan itu kan? Peneliti. Bundel itu, bundel. Karena benda kita sebesar peneliti bundel saja diusut. Mulai saya dihitung sampai dari Jawa. Duit piro, kalian betul. Kesilang kabeh. Semuanya didokumentasi. Makanya sampai 50.000 tahun untuk bertanggung jawab semua yang kita kerjakan ini. Tetapi meskipun 50.000 tahun sehari ada batasnya, eneng tadi. Upama kepengen sabar yang pada mahsyar, sabarnya masih ada batasnya, apalagi di alam dunia. Kemudian nanti kita mendapatkan syafaat atau tidak, syafaat Rasulullah. Kemudian yaumul hisab, hari perhitungan amal. Kemudian penyerahan buku catatan amal oleh yang sekarang dikerjakan oleh Prokep dan nanti penimbangan amal. Kemudian kita nanti kalau setiap dulu dengan Rasulullah dapat syafaatnya mampir di telogonya Rasulullah, naik ke Sirat, jembatan di atas neraka jahanam, fariqum fil jannah wa fariqun finnar. Sebagian kecil manusia berhasil masuk jannah, sebagian besar masuk neraka. Yang ini saya katakan pada masa yang 50.000 tahun ini ada batasnya, eneng rambune. Alam barzah ada batasnya, alam dunia soyo sangat pendek batasnya. Tetapi nanti kalau sudah masuk di alam akhirat, alam koror itu sudah divonis, bahasa hukumnya sudah inkrah, ya. Sudah inkrah, itu orang saya bawa orang lebih kasasi di Mahkamah Agung misalnya, seorang alam dunia. Kalau sudah inkrah, ini kholidina fiha abada innal ladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Surat Al-An'am. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhu wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Kalau sudah di alam koror, sudah tidak ada batas waktunya.
khalidina kekal abadi, fiha di dalamnya abada selama-lamanya. Untuk kita pahami betul. Dunia batasnya sangat singkat, ada batas eneng. Kalau kita jadi wong pelarat di dunia, eneng menderita di dunia ada habisnya, wayang-wayang ada habisnya, alam barzah ada habisnya, meskipun 50.000 tahun sehari. Tetapi kalau sudah di alam roh, tidak ada batasnya. Di surga kebahagiaannya tiada batas. Di neraka, surat Jin ayat 23, wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu jahannama khalidina fiha abada. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka baginya jahanam khalidina fiha, kekal abadi di dalamnya, abada selama-lamanya. Sekali lagi kita cermati betul ini, abadi selama-lamanya. Kalau menderita orang yang sakjek menjejek di surga bahagia tidak ada habisnya. Dunia batasnya sangat pendek. Oleh karena itu ketika kita di dunia kok banyak beban, banyak masalah, banyak urusan, orang suwe baik, tidak lama, pasti nanti akan berakhir. Maka jangan sampai dunia mengecoh kita. Nah, orang kafir tadi terkecoh dengan dunia karena dia tidak punya keyakinan ini. Karena dunia dianggap segala-galanya, seluruh aktivitasnya hanya untuk mengejar dunia itu. Dia tidak tahu ini. Rumangsanya ya, yang akan menyelamatkan dirinya ya dunia ini. Nah, agar kita tidak ketularan dengan orang kafir, kita harus mempunyai keyakinan yang mantap tentang iman dengan hari akhir. Jadi iman dengan hari kiamat rangkaiannya seperti ini. Kalau orang menderita di dunia, rapopo, aneh, mutasi. Tapi kalau sudah di akhirat, oleh karena itu, wala tasaru hayat dunia bil akhirah. Jangan sampai kita menjual akhirat untuk membeli dunia. Jangan sampai kita menjual surga untuk membeli neraka. Penjual akhirat yang selama-lamanya untuk membeli, untuk mendapatkan dunia yang sesat ini orang yang sangat-sangat tidak mudeng akan hidupnya. Soalnya nanti sebentar lagi ya akan ada penjual-penjual akhirat ini, penjual dunia ditawarkan untuk membeli dunia, akhiratnya akan dijual untuk membeli dunia. Jeng nopo 5 Juni. Tanggal 5 Juni jadi pilkada. Akhirnya dijual pinter. Saya ketawa apa selalu. Saya ketawa apa selalu. Kehidupan akhirat yang selama-lamanya untuk dijual payu. Saya ketawa untuk boleh dunia lumayan kan neng gue nyoto pikirannya dan setek dia. Belum nanti kalau 2024 gua bisa nih. Maka orang-orang kafir meskipun gaya sholat alladzina kafaru itu dia tidak mesti harus orang kafir murni. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim. Ada kafir, ada kafar. Kafir itu memang orangnya dari sononya kafir. Isim fa'il itu mas Soroban. Kalau kafar fi'il nanti perbuatan.
Kafaru orang yang berbuat kekufuran. Artinya bisa saja dia orang beriman, nek kelakuannya Kafir. kafir. Itu bedanya kafir dengan kafar. Meskipun gaya sholat, tetapi kalau melakukan perbuatan kafir, ya termasuk perbuatan mereka. Nah ini yang membuat aneh, yang membuat janggal. Nyawa kafir kepedot kadunya, gila dunia, ya wis sak mestine. Wong pandi dia orang percaya kalau akhirnya dan orang beriman kok melu-melu itu lah ya. Tapi nanti untuk 2024 itu sudah gila-gila, duit biro enggak hitungan untuk mengejar kehidupan dunia yang hanya sedetik dibandingkan dengan akhirat. Sedetik aja enggak ada. Karena kholidina fiha abada. Masya Allah. Ini harus ditanamkan betul-betul dan terus-menerus setiap detik di dalam kehidupan kita. Kalau tidak luntur keyakinan kita, luntur oleh pergaulan, oleh teman, oleh siapapun. Kalau kita tidak mengokohkan akidah seperti ini, apalagi nanti kalau kita bergaul dengan siapa saja, akan hancur iman kita. Ini versi yang lain. Alam roh, alam kandungan, alam dunia, alam kubur, kiamat, hari ba'ats, bangkit dari alam kubur, padang mahsyar, syafaat, kitab, penyerahan catatan amal, penimbangan amal, telaga kautsar, sirat, finalnya imma fil jannah wa imma fil finnar. Ini rangkaian dari iman kepada hari akhir. Karena biasanya ketika kita menyebut rukun iman kepada hari akhir, iman kepada hari kiamat, terus isinya apa? Ini yang harus diperjelas terus. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya sekali lagi saya mohon izin dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama ini saya yang berpeluang untuk banyak bisa karena banyak bicara. Mohon maaf karena nanti saya tanggal 9 insya Allah akan untuk membimbing jamaah haji yang 70% adalah lansia, 70% usianya 60 tahun ke atas. Lansia. Saat itu isinya wong 11. Sing nganggo kursi roda 3. Sing umure di bawah 60 tahun kur 3. Salah satu-satu diurung kursi. Itu tanggung jawab itu. Itu ada di hidup saya. Masya Allah. Tapi namanya indah, Haji Ramah Lansia. Asik ya? Judulnya indah. Umurnya sudah 85, bahkan ada yang 91. Gue sore kalau medung kok kursi roda. Pas kerja terus orang yang keluarga ini tanggung jawab perlu karo kedua rombongan. Masya Allah. Haji Ramah Lansia, wah jangan sampai tenang. Dua kali ini jangan sampai tenang. Tahun 2002, 60 tahun ke atas enggak boleh berangkat. Nah, sekarang itu kira-kira. Padahal itu sudah tidak istiqomah, sudah tidak berkewajiban. Sehingga aturan ya kono, sing melanggar ya kono. Itulah kalau sudah gila dunia, contohnya. Sementara sing belum dikopek orang itu makan meskipun sehat. Halo. Haji itu yang kewajiban Allah. Nek gak yang begini kopek, aku undang-undang orang itu makan. Al-Quran dibanding kalau undang-undang. Nek sing wis ora istiqomah,
cara Quran wis ora wajib dikon makan ben dialem. Itulah salah satu orang yang sudah gila penghargaan, gila penilaian manusia. Masya Allah. Dan ngapunten tidak boleh. Ya nak aku sebenarnya mulai. Ya mulai orang ini. Ya mau tidak mau semuanya ada takdirnya masing-masing. Masya Allah, saya sebenarnya berangkat 2018, saya mundur di sekolah, besok bareng anak karo mantu. Tahun sekolah aku makan aku rata itu kalau rumah muda, rumah ijen kil tak tinggal rumah kabeh. Tahun 20 selikur COVID orang yang kaji. Tahun 20 ada rumah makan saya umur sudah. Dan ini Masya Allah. Sudah mengalir dari dulu kampung sini. Kejuan pun kita tidak tahu dari lisan siapa doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makatan berpilih Rasulullah